Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Kali ini saya akan mereview dan mengupgrade timbangan crane. Ini mereknya Shoji Q. Kapasitas 300 kg. Menjadi timbangan yang jauh lebih baik. Nah, peningkatan yang akan kita lakukan itu adalah yang pertama ini. Ini penunjukannya hanya 1 desimal. Kita matikan dulu. 1 desimal. Jadi 0,4 kg. Nah, kita akan rubah ini menjadi 2 angka. Jadi bisa mengukur 40 misalkan, atau 0,45 dan sebagainya. Itu upgrade yang pertama. Upgrade yang kedua adalah kita akan ganti screen ini dengan 7 segment, sehingga lebih clear apabila kita lihat dari jarak jauh. Dan upgrade berikut adalah display ini nanti kita buat bisa tampil di running tag atau P10 DMD, yang mana nanti data berat ini akan dikirim ke DMD-nya tanpa menggunakan kabel atau wireless. Dalam hal ini nanti saya akan gunakan WiFi. Jarak ya bisa tanpa batas sebetulnya, tapi untuk yang standar saya buat itu jaraknya 5-15 meter. Upgrade berikut, timbangan ini tidak bisa menimbang di bawah 1 kg. Jadi apabila kita ingin nimbang yang kecil-kecil seperti pisau, jam tangan, obeng misalkan, atau yang kecil-kecil lah, dia tidak akan merespon. Nah, itu kita buat nanti timbangan ini bisa mengukur mulai 0,1. Jadi di atas 0,1 kg dia akan mengukur. Sebelum kita upgrade, kita akan tes dulu ini timbangan yang ori ini kemampuannya bagaimana. Nah, ini udah ada 2 timbangan. Ini yang sudah kita upgrade, ini yang belum. Sekarang kita coba tes. Katakanlah kita ingin timbang ini jam tangan, beratnya berapa gram. Ternyata 160 gram atau 0,16 kg. Nah, ketika ini diangkat dia akan kunci, jadi auto hold. Coba kita timbang benda yang sama, timbangan tidak merespon apa-apa karena dia tidak akan bekerja di bawah 1 kilo. Jadi dia tetap menunjukkan 0. Sementara ini dia langsung ukur 0,16, 0,15. Sementara ini enggak. Nah, jadi itu nanti juga kita akan upgrade. Dia tidak menunjukkan, tidak bisa nimbang yang kecil-kecil, benda yang kecil. Yang kedua, kita tes dengan anak timbangan. Ini batu timbangan 2 kg. Coba kita tes timbangan asli yang belum kita modifikasi. Dia menunjukkan angka 1,9 kg. Jadi ada kira-kira errornya 5%. 5%. Kita timbang dengan ini, 1,9 kg. 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 1,9 kg.
dia menunjukkan 2,05. Nah, ini masih masuk akal karena 5 gram itu bisa saja kabel dan kawat-kawat yang melingkar di sini, sehingga dia hitung 2,05. Sementara di sini 1,9. Jadi terlihat jauh perbedaan. Nah, berdasarkan inilah sebetulnya kenapa saya tertarik untuk mengupgrade agar timbangan ini yang bodinya kokoh, bagus, juga diikuti dengan mutu pembacaan dan fungsi-fungsi yang bagus. Ini kita lepas. Jadi hole-nya dilepas. Yang di tengah ini ter sama dengan ini. Kalau ini hole, di sini juga ada hole, tapi hole-nya manual. Sementara di sini hole-nya kita buat otomatis. Jadi kalau berat sudah stabil, dia akan berat terakhir akan tertahan, dilepas. Kalau ini, kalau kita ingin nge-hold, kita tekan, dia hold, tekan lagi, dia lepas. Sengaja saya buat begitu karena ini saya tujukan untuk teman-teman yang di Galatama. Upgrade berikut atau kelebihan dari timbangan yang sudah dimodif ini adalah kita siapkan menu kalibrasi. Nah, ini ditekan kira-kira 5 detik akan keluar kalibrasi. Ini bisa ditambah, bisa dikurang. Defaultnya sebetulnya 1. Nah, ini artinya untuk menyesuaikan pembacaan dengan berat yang sebenarnya. Kalau misalkan kita punya anak timbangan nanti yang 10 kg, ya bisa aja nanti kalibrasi. Ini penunjukan masih tidak berubah. Nah, kalau misalkan dia nunjuk 2,5 atau 1,8, 1,7, bisa dikalibrasi. Kalibrasi ini adalah faktor pengali. Jadi kalau penunjukannya di bawah 2 misalkan, tidak sesuai dengan anak timbangan, maka calibration factor kita naikin. Tapi itu sebetulnya nggak perlu lagi dilakukan karena saya sudah kalibrasi. Upgrade yang penting sebetulnya untuk timbangan raksasa ini, timbangan 300 kg, lumayan ini raksasanya, adalah bahwa tampilan ini kita bisa buat tampil di sini. Terserah nanti mau bikin berapa. Terserah mau bikin berapapun besarnya, itu tergantung kreasi, tergantung juga jarak. Walaupun sekarang saya hanya buat sekitar 5-15, tapi saya juga sedang merencanakan untuk jarak 50-100, bahkan jarak sampai 1 km antara ini dengan ini bisa kita buat. Lalu kalau kita akan memantau berat dari handphone atau dari PC, kita bisa menggunakan IoT. Nah, kalau itu udah tanpa batas, dimanapun kita bisa memantau aktivitas dari timbangan. Jadi berapa kilogram dia sudah menimbang dan sebagainya. Oke, ini kita tes. Kita colok. Ini sudah saya pasang ESP8266. Kalau dia belum tampil, tinggal reset Wimos-nya. Ini tipe Wimos D1 ini. Jadi ada cerminannya lah yang lebih besar. Jadi untuk Galatama memang ini diperlukan. Ini hanya sampel.
Sementara yang saya buat sebetulnya panjangnya sekitar 70 cm, 70 cm. Dua kali inilah. Ada juga yang lebih besar, di bawahnya saya pasang timer. Timbang lagi. Dia mengunci kalau berat sudah stabil. Jadi untuk jarak seperti saya ungkap sebelum, terserah mau berapapun. Tapi defaultnya itu 5-15. Setelah itu terserah mau 50, 100, 1000 km pun itu bisa kita buat. Ya, menggunakan IoT tentunya bisa kita pantau dimanapun. Ini untuk tampilan T10. Bila teman-teman ingin bikin aplikasi sendiri misalkan, jadi berat ini tampil di HP walaupun tanpa internet, sebetulnya bisa. Jadi di Play Store itu sudah banyak aplikasi WiFi controller. Download aja. Saya download WiFi controller. Nah, yang perlu dilakukan untuk mengkoneksi bacaan timbangan ini dengan handphone adalah yang pertama, koneksikan handphone ini dengan timbangan. Nah, nama timbangan ini adalah galatama.com. Passwordnya adalah Galatama. Jadi passwordnya nanti huruf kecil semua, sedangkan namanya Galatama dengan G huruf besar. Lalu connect. Setelah terkoneksi, sudah tutup. Setelah itu buka aplikasi WiFi controller, terserah aplikasinya apa, mau bikin sendiri juga bisa. Lalu dimasukin IP. Nah, IP untuk timbangan ini 192.168.4.15, portnya 80. Ini sudah saya input sebelumnya. Nah, setelah itu ini ada beberapa perintah, bisa ambil salah satu. Saya pakai button 1 ini untuk menarik data, tekan. Nanti button name terserah namanya apa. Sementara komennya adalah berat. Jadi kita akan minta beratnya berapa. Ketika kita kirim permintaan, maka timbangan akan mengirim ke handphone. Jadi salah satu button dibuat berat. Oke, ini berat. Sementara ini saya buat berat 1 dan sebagainya. Lalu ini di connect, tekan berat, maka dia akan berat 0. Coba kita timbang. Kalau terlalu kecil juga nggak bisa. Ini lagi lah. Oke, sekarang beratnya 2,05. Kita connect lagi. Kalau udah hijau udah connect. Lalu request berat. 2053 gram. Jadi kalau di sini dia lebih akurat ya, data yang dikirim 2053,07 gram. Jadi terkonek. Kita tes yang lain.
Kalau dia merah artinya tidak terkonek. Ini udah connect. Nah, ketika ini button ditekan, maka timbangannya akan beep. Beep. Nah, kalau beep dia ngirim data. Jadi berat jam tangan saya sebetulnya adalah 163,59 gram. Begitu akuratnya. Tapi kalau yang ditampilkan di sini hanya 0,16. Sementara berat yang sebenarnya adalah 163,59. Nah, untuk aplikasi WiFi controller itu bisa gunakan apapun yang ada, atau mau bikin sendiri juga boleh. Yang perlu adalah nama dari timbangan itu adalah galatama.com, passwordnya adalah galatama. Lalu yang kedua yang harus diingat, masukkan IP. Masukkan IP di atas. 192.168.8.15.80. Add. Jadi selanjutnya kita bisa buat aplikasi sendiri yang lebih friendly, yang lebih cantik, yang lebih baik. Silahkan. Ini hanya saya pakai sebagai sarana untuk melihat apakah timbangan bisa mengirim data melalui WiFi dari timbangan ke handphone Android.